I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 mata kuliah Hukum Acara Pidana yang diampu oleh Ibu Lisa Aminatul Mukaromah MSI. Dan di sini kami dari anggota kelompok 10 yaitu saya Salma Khotrunada, teman saya Melisa Wilda Aulia dan juga Ahmad Ali Fauzi. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang pemeriksaan saksi, ahli dan juga terdakwa. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian saksi. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri atau alami sendiri yang berkaitan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa, guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Untuk selanjutnya yaitu ada tata cara pemeriksaan saksi. Pada tahap penyidikan yaitu yang pertama ada saksi diperiksa tanpa sumpah. Yang kedua, pemeriksaan dilakukan secara terpisah. Yang ketiga, keterangan diberikan secara bebas. Yang keempat, keterangan dicatat dalam berita acara pemeriksaan atau biasa disebut dengan BAP. Yang kelima yaitu penandatanganan BAP oleh saksi, dan yang keenam yaitu pemeriksaan saksi yang diajukan oleh tersangka. Adapun tata cara pemeriksaan saksi di pengadilan. Yang pertama yaitu pemanggilan saksi, yang kedua sidang dibuka oleh hakim, yang ketiga saksi dipanggil di ruang sidang, yang keempat saksi disumpah terlebih dahulu. Adapun yang kelima yaitu hakim menanyakan identitas. Jadi identitas ini biasanya meliputi nama lengkap, umur, pekerjaan, tempat tinggal. Yang selanjutnya yang keenam yaitu pemeriksaan saksi oleh para pihak. Yang ketujuh ada larangan pertanyaan yang menjerat. Dan yang kedelapan, jika keterangan saksi berbeda dengan BAP-nya tadi. Dan yang kesembilan, jika saksi diduga memberi keterangan palsu. Dan yang terakhir yaitu saksi ini dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Adapun perlindungan saksi dan korban. Yang hak perlindungan saksi dan korban ini diatur dalam pasal 53 KUHP. Ketentuannya yaitu meliputi yang pertama, setiap pelapor, pengadu, saksi, dan korban berhak memperoleh perlindungan. Yang kedua, perlindungan tersebut itu berlaku pada setiap tahap pemeriksaan. Dan yang ketiga, dalam keadaan tertentu, perlindungan itu dapat diberikan secara khusus dan tanpa batas waktu. Dan yang keempat yaitu perlindungan dilaksanakan oleh lembaga yang bertugas melindungi saksi dan korban tersebut. Yang selanjutnya yaitu penyidik, penuntut umum, dan juga hakim harus berkoordinasi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban. Dan yang terakhir ada tata cara pemberian perlindungan itu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya yaitu ada hak saksi dalam proses peradilan. Ini diatur dalam pasal 143 KUHP, antara lain yang pertama yaitu tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas kesaksian yang diberikan olehnya dengan itikat baik. Dan yang kedua ada mendapat pendampingan advokat dalam setiap pemeriksaan. Yang ketiga yaitu mendapat bantuan hukum. Yang keempat ini memberikan keterangan tanpa tekanan. Yang kelima, mendapat penerjemah atau juru bahasa. Yang keenam, yaitu bebas dari pertanyaan yang menjerat. Yang ketujuh, ini dapat menolak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri. Dan yang kedelapan, ini mendapat perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan juga harta benda. Yang selanjutnya yaitu ada identitas saksi, ini dapat dirahasiakan
dan juga mendapat mengganti biaya transportasi selama proses perkara, dan ikut menentukan bentuk perlindungan keamanan, dan juga yang terakhir ada bebas dari penyiksaan, intimidasi, dan juga perlakuan yang tidak manusiawi. Selanjutnya ada hak korban dalam proses peradilan. Ini diatur dalam pasal 144 KUHP. Yang terakhir yaitu ada kompensasi korban. Selain restitusi dari pelaku, korban juga dapat memperoleh kompensasi dari negara. Pasal 183 KUHP, ini korban berhak mendapat kompensasi yang berupa yaitu yang pertama, ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan. Yang kedua, ganti rugi atas penderitaan akibat tindak pidana. Yang ketiga yaitu ada penggantian biaya perawatan medis dan juga psikologis. Jadi kompensasi ini diberikan oleh negara apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi kepada korban. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Halo, saya Melza Wida Aulia. Di sini saya sebagai pembicara kedua akan sedikit menjelaskan tentang pemeriksaan ahli dan pemeriksaan terdakwa. Jadi keduanya itu adalah tahap pembuktian paling krusial dalam sidang pidana menurut KUHP. Oke, langsung saja. Keterangan ahli itu memberikan opini berbasis keilmuan, sementara pemeriksaan terdakwa itu mengungkap kronologi dan pengakuan langsung. Keduanya itu bertujuan meyakinkan hakim untuk memutus perkara itu secara adil. Keterangan ahli pada sidang perkara pidana itu diatur di pasal 238 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa keterangan ahli itu disampaikan secara langsung di sidang pengadilan di bawah sumpah atau janji mengenai apa yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Sedangkan di dalam pasal 1 angka 51 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 diatur bahwa yang dimaksud dengan ahli adalah seseorang yang memiliki satu pengetahuan dalam bidang tertentu yang dibuktikan dengan ijazah akademik atau sertifikat tertentu. Yang kedua, pengalaman dan keterampilan khusus yang terkait dengan peristiwa pidana. Nah, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Nah, dengan kualifikasi itu memiliki pengetahuan, pengalaman atau keterampilan spesifik seperti forensik, psikologi, hukum, dan lain-lain. Nah, bentuk keterangannya itu bisa secara lisan di persidangan, bisa juga secara tertulis berbentuk laporan resmi atau visum et repertum yang dibuat atas sumpah jabatan. Nah, sebelum memberikan keterangan, ahli itu wajib mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian di bidangnya. Nah, tujuan dari keterangan ahli adalah membantu hakim memahami aspek teknis yang tidak dikuasai secara umum oleh orang awam atau praktisi hukum, sehingga hakim dapat menarik kesimpulan yang tepat. Nah, seorang ahli itu seringkali memberikan keterangan yang sensitif atau bersifat menentukan dalam suatu kasus. Oleh karena itu, mereka itu memerlukan perlindungan hukum agar dapat memberikan pendapat profesional tanpa tekanan, yaitu seperti keamanan fisik dan psikis, perlindungan hukum atau imunitas, kerahasiaan identitas, dan ganti kerugian dan biaya atas imbalan jasa yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas kehadiran dan waktu yang dicurahkan gitu. Jadi bisa dibilang perlindungan hukum terhadap ahli itu difokuskan kepada objektivitas dan keamanan agar ilmu pengetahuan dapat tersampaikan dengan benar. Nah, sementara itu perlindungan terhadap terdakwa itu difokuskan pada martabat kemanusiaan dan keadilan agar tidak terjadi peradilan sesat atau miscarriage of justice. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara ketiga. Selanjutnya yaitu tentang larangan dan etika pemeriksaan. Larangan dan etika pemeriksaan harus sesuai dengan nilai kemanusiaan dan nilai hak asasi manusia. Larangan dan etika pemeriksaan harus dipatuhi oleh
para penegak hukum, contohnya seperti hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya. Berdasarkan pasal 117 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwasanya penyidik dan hakim ada batasan, yaitu yang pertama dilarang menggunakan tekanan. Jadi saat kita menyidiki suatu masalah, kita tidak boleh menggunakan tekanan. Yang kedua, dilarang menggunakan kekerasan. Jadi seorang penyidik seperti polisi itu tidak boleh menggunakan kekerasan, karena untuk penegakan hukum mulai tahun 2026 itu harus humanis, jadi mengedepankan nilai kemanusiaan. Untuk yang ketiga yaitu dilarang memberikan pertanyaan yang menjerat. Jadi kita tidak boleh memberikan pertanyaan yang menjerat. Contohnya yaitu hanya untuk memberatkan hukuman si pelaku, itu tidak boleh. Yang keempat yaitu dilarang melakukan penyiksaan. Nah, jadi saat penyidikan polisi baik atau penyidik yang lain itu tidak boleh melakukan penyiksaan kepada tersangka, karena ini diatur dalam pasal 117 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya yaitu etika dalam pemeriksaan. Etika dalam pemeriksaan itu bukan hanya sekedar norma kesopanan, melainkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum. Yang pertama yaitu penyampaian hak bantuan. Jadi sebelum pemeriksaan dilakukan, penyidik wajib memberikan hak tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukumnya. Jadi sebelum dilakukan pemeriksaan, jadi penyidik itu harus memberikan hak kepada tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukumnya atau yang biasa kita sebut dengan pengacaranya. Yang kedua yaitu penggunaan bahasa yang dimengerti. Jadi kita tidak boleh menggunakan bahasa yang bertele-tele atau yang hanya akan membingungkan tersangka. Jadi jika tersangka atau saksi tidak memahami bahasa Indonesia, pemeriksa wajib menggunakan bahasa yang dipahami oleh tersangka tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 177 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang ketiga yaitu sikap humanis dan objektif. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk tahun 2026 pemberlakuan yang terbaru, bahwasanya itu menggunakan pendekatan yaitu humanis. Jadi kita harus humanis, objektif. Ya, pemeriksaan harus bersikap netral. Jadi tidak memihak antara si pelaku maupun si korban. Tidak, dan menghargai harkat martabat manusia. Jadi menghargai hak asasi manusia tersebut. Yang keempat yaitu pemeriksaan yang cepat, yaitu menggunakan asas peradilan cepat. Pemeriksaan tidak boleh ditunda-tunda. Jadi pemeriksaan itu harus sesuai dengan jadwal yang ditentukan, tidak boleh ditunda-tunda atau diundur-undur. Nah, itu tidak diperbolehkan. Cukup itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya dari kelompok 10. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're